Tadi saya bilang 0. Ya, ini kan pangkat sekian ya, 10 pangkat sekian. 0 itu adalah mati. Malu. Orang yang suka malu. Biasanya kenapa? Merasa dirinya tidak berharga. Ini level energinya 20, Bapak Ibu. Orang yang punya rasa bersalah, ya, cenderung juga, aduh, gimana ya, kok saya gini ya? Aduh, saya kayaknya mungkin saya salah tadi. Dan cenderung juga menyalahkan diri sendiri juga. Kadang-kadang dia juga mencari kesalahan pada orang lain. Itu levelnya juga rendah, 30. Berikutnya apatis, 50. Ya udahlah, saya gini aja, nggak apa-apa lah, saya staff aja lah. Saya udah nggak ngerti lagi, saya suka ngelamar kemana-mana, saya nggak pernah dapet. Ya udah ke arah putus asa. Kesedihan yang mendalam. Kemudian dia menyesali, itu 75. Takut. Nah, ini sangat berkaitan dengan sekarang ini Bapak Ibu. Orang seringkali menghadapi new normal, takut begini, takut begitu, takut mulai dari kesehatan, takut mulai dari bisnisnya, ya. Aduh, bisnis gue gimana ya nih ya? Aduh, ini saya kerja nih gimana nih? Ada rasa khawatir. Wajar nggak rasa itu? Wajar untuk di awalnya, ya. Bukan nggak boleh. Sekali lagi emosi bagus untuk kita menyadari diri kita itu gimana sih gitu. Ya, sehingga kita bisa dan mampu mengambil langkah selanjutnya. Itu yang perlu. Ya. Ketika orang khawatir, aduh saya bakal kena ini nggak ya? Kena COVID nggak nih saya? Nah, khawatir yang terus-menerus, itu kita terus berada pada level yang rendah. Dan ini akan menimbulkan hal yang jelek pada kesehatan kita karena imunitas kita akan menurun. Ya. Keinginan, berikutnya keinginan. Hasrat atau keinginan kuat. Keinginan itu beda dengan kemauan ya Bapak Ibu ya. Keinginan yang sat. Jadi misalnya, pokoknya saya mau naik pangkat tahun depan ya. Apapun yang terjadi saya harus lakukan, saya mau naik pangkat. Keinginan yang sangat kuat. Itu ada di rendah karena tidak diiringi dengan kedamaian di hatinya, tidak diiringi dengan kebijaksanaan. Jadi adanya cuma apa? Nafsu kalau kita bilang. Ya, pokoknya saya mau ini. Pokoknya saya harus dapetin orang ini. Misalnya orang yang seneng banget ya sama seorang perempuan sama laki-laki sama perempuan ya, sehingga pokoknya gue harus dapetin. Ya. Nah, ini juga sangat rendah Bapak Ibu. Karena tidak ada kebijaksanaan, tidak ada ketenangan, kedamaian, dan dia tidak bisa melakukannya dalam doa, dalam hening, dia nggak bisa. Berikutnya, marah. Kalau orang marah, lama-lama jadi benci. Ya, marah terus, aja sehari-hari marah. Dan emosi itu akumulasi Bapak Ibu ya. Marah dikit, lama-lama jadi akumulasi, dan dia akan banyak gak seneng juga. Bencinya bukan terhadap seseorang, benci terhadap apapun keadaannya. Ya. Nah, level yang di paling atas adalah bangga. Gue bisa. Gue hebat juga ya ternyata ya. Bisa loh ngelampauin target itu loh, padahal orang lain gak bisa nih. Bangga. Ternyata orang bangga masih bisa lebih diolah Bapak Ibu daripada orang malu. Daripada orang yang penuh dengan rasa bersalah. Emosinya, vibrasinya masih bagus. Karena udah mulai masuk, naik ke atas sedikit, itu udah 200 ya. Udah ada di kategori power. Vibrasi energi dirinya ya Bapak Ibu ya. Ini tentu menjadikan kita secara keseluruhan. Ya. Nah, kita lihat apakah emosi ini ada sendiri-sendiri dengan kita atau bisa bersama-sama. Ternyata bisa bersama-sama Bapak Ibu. Misalnya orang yang malu ya, malu dan dia nggak percaya diri, selalu nggak bisa mencapai satu target tertentu ya di perusahaan. Kemudian dia suka menyalahkan dirinya kan. Aduh, memang saya ini bodoh kali ya. Nah, ketika bodoh kemudian, udahlah nggak apa-apa lah, udah saya gini aja deh.
nggak mau mencari berusaha lebih, enggak. Ini udah masuk nih ke berikutnya nih Bapak Ibu. Satu emosi, dari malu, rasa bersalah, putus asa, aduh udah saya gini aja deh. Kemudian dia jadi sedih kan, orang lain maju, orang lain bisa. Kok ini Zoom aja tuh gimana ya Zoom itu ya? Aduh orang-orang udah pada bisa pakai Zoom, kok saya nggak bisa ya? Gitu kan. Kemudian dia jadinya, aduh saya gini. Kemudian takut dan khawatir. Jangan-jangan saya nomor 1 yang dikeluarin nih. Ya, oleh perusahaan saya nih. Saya nih, nah seterusnya Bapak Ibu, sampai ke atas. Ya. Kemudian dia ketika dia malu menyalahkan diri sendiri, dia ngelihat orang lain bisa, dia benci sama orang lain. Ya, karena orang lain itu awalnya dari ketidakmampuan dia sebetulnya, tapi dia jadinya benci gitu sama orang lain. Jadi ini perasaan ini yang ada di force ya, ada di bawah ini harus kita tuh cari jalan gimana cara menyelesaikannya gitu. Ya. Nah, kalau di atas ada berani, ada netralitas, ada kemauan. Jadi orang yang saya mau lebih bagus lagi nih. Gimana ya caranya ya? Saya mau supaya lebih maju lagi. Saya mau ikut Zoom yang lain. Nggak apa-apa, berbayar saya mau ikut lah. Misalnya ya. Kemudian juga penerimaan. Jadi penerimaan diri kita, misalnya saya bukan berarti orang yang di atas bukan orang nggak pernah gagal. Dia mungkin gagal. Ya. Ternyata pada satu kesempatan yang bagus, yang biasanya dia hebat, salesnya misalnya, ternyata dia kalah. Malah kalahnya agak banyak dari orang-orang yang tadinya lumayan. Kemudian dia hanya pikir, gila ya, gue biasanya bagus, kok ini kali ini bisa gini ya. Tapi dia menerima. Mungkin kemarin itu salah tuh strategi saya. Iya, saya nggak boleh nih kayak gini. Dia menerima dirinya. Ini ada dia di penerimaan. Dia memaafkan juga. Nggak apa-apa deh. Oke, berikutnya lagi saya pasti bisa nih. Ya, nah gitu Bapak Ibu. Berpikir dan memahami itu juga sangat berkaitan ya. Memahami. Saya memahami kenapa saya gagal. Saya khawatir. Misalnya saya ngomong Pak Sandi, saya sebenarnya khawatir Pak. Kemarin ini saya sebelum COVID itu saya sempat kumpul-kumpul sama orang loh. Saya khawatir banget saya bakal kena nggak ya. Tapi kekhawatiran saya bukan kemudian saya terus khawatir tiap hari saya diri dalam khawatir. Kemudian saya lakukan, oke, kemarin barusan gitu. Oke, saya minum obat ya. Saya kebetulan punya belajar juga self healing ya. Saya self healing. Saya latihan berjalan dengan baik. Saya berdoa ya dengan teman-teman. Yuk saya lebih rajin doanya dan sebagainya. Ya, di situ ada cinta, ada sukacita, ada cinta. Karena kita juga kemudian dengan sesama kita menerima cinta. Kita menerima cinta, kita merasakan cinta, kita mencintai orang. Oke. Nah itu energinya tinggi, Bapak Ibu. Ya, dan lebih di atas lagi ada sukacita. Dan imunitas itu karena energinya tinggi kah, Bu Oki ya? Karena energinya tinggi, imunitasnya kuat gitu ya mungkin ya. Oke. Imunitasnya juga akan menjadi kuat ya. Tapi sekali lagi, semua ini diri kita tuh kompleks banget. Jadi nggak bisa cuman energinya tinggi tapi makannya amburadul. Tidak, olahraga. Tidurnya semau-mau gue. Tapi gue semangat nih Pak. Aduh, saya kerja 18 jam apa-apa tiap hari. Nggak boleh, karena kita ini kompleks sebagai manusia. Ya, jadi tetap semuanya ini akan membantu kita. Nah, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah sukacita, tenang, hening. Ya, itu yang nanti akan saya bagikan. Mudah-mudahan bersyukur, mudah-mudahan saya juga nanti akan bisa masuk ya bagaimana kita bersyukur ya dalam tenang dan hening tadi. Dan kemudian ini mudah-mudahan juga cocok untuk Bapak Ibu ya berikutnya, tapi itu nanti. Nah, kita lihat dulu nih di level ini kebanyakan orang-orang di luar sana gimana caranya supaya kita memperbaiki emosi. Banyak yang orang mulai bilang ini yang berikutnya nih Bapak Ibu ya, mungkin banyak sudah Bapak Ibu mendengar tentang